Akhirnya kami di sini akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 1, 2, 4, dan 5. Pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimana kearifan lokal suku Toraja yang tercermin dalam sistem nilai adat, ritual keagamaan, dan kehidupan sosial masyarakat dapat berperan secara efektif dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Jawabannya itu, kearifan lokal suku Toraja berperan efektif dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia dengan menanamkan nilai tanggung jawab, solidaritas, identitas budaya, serta moralitas. Di tengah arus globalisasi, nilai-nilai ini menjadi fondasi penting agar generasi muda tetap berakar pada budaya bangsa sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, karena makin kesini kehidupan menjadi modern, apakah ada pengaruh modernisasi dan pariwisata terhadap pelestarian adat dan ritual suku Toraja? Jawabannya iya, ada. Apakah itu memberikan dampak baik atau buruk? Dijelaskan. Jadi dampaknya ini ada dua, yang menentang dan menguatkan. Untuk dampak baiknya, membantu dokumentasi adat, lalu menumbuhkan kebanggaan generasi muda, dan memberikan nilai ekonomi pada ritual serta pelestarian bangunan. Untuk dampak negatifnya, ada resiko komersialisasi untuk ritual sehingga nilai sakralnya bisa hilang. Bacakan pertanyaan kelompok 6. Apakah suku Toraja memiliki sanksi berat apabila salah satu masyarakatnya melanggar nilai-nilai adat suku tersebut? Sebutkan sanksinya apa saja. Ya, dalam masyarakat Toraja terdapat sanksi adat bagi anggota yang melanggar nilai dan aturan adat. Sanksi ini bertujuan menjaga keseimbangan sosial, kehormatan keluarga, dan ketertiban komunitas. Tingkat berat ringannya sanksi tergantung pelanggaran dan keputusan masyarakat adat. Saya akan menjawab sanksi apa saja. Sebutkan. Yang pertama, denda adat, kapa atau sanksi materi. Yang kedua, sanksi sosial. Yang ketiga, kewajiban melaksanakan ritual pemulihan. Keempat, penyelesaian ritual musyawarah adat. Akan membacakan pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apakah negara berperan melindungi dan memberdayakan budaya Toraja atau justru memanfaatkan sebagai komoditas pariwisata dan sumber keuntungan ekonomi tanpa perlindungan maksimal bagi masyarakat adat. Jadi jawabannya itu, negara berperan melindungi dan memberdayakan budaya Toraja melalui aturan hukum, pelestarian cagar budaya, dan pengakuan masyarakat adat. Namun di sisi lain, budaya Toraja juga dimanfaatkan sebagai komoditas pariwisata untuk meningkatkan ekonomi daerah. Masalahnya, manfaat ekonomi belum selalu merata dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat belum maksimal. Jadi peran negara ada, tetapi perlu ditingkatkan agar perlindungan budaya dan kesejahteraan masyarakat adat benar-benar seimbang dengan kepentingan pariwisata. Selanjutnya saya akan membacakan soal dari kelompok 5. Apakah hingga saat ini masih terdapat pantangan-pantangan adat dalam masyarakat Toraja yang dijaga dan dipatuhi secara ketat, serta bagaimana peran pantangan tersebut dalam menjaga keseimbangan sosial, spiritual, dan hubungan masyarakat dengan leluhur di tengah perubahan zaman? Jawabannya, ya, hingga saat ini masih terdapat pantangan adat dalam masyarakat Toraja yang dijaga dan dipatuhi. Meskipun tidak ketat pada masa lalu, pantangan tersebut umumnya berkaitan dengan upacara adat seperti rambu solo atau upacara kematian, dan rambu tuka atau upacara syukuran. Aturan dalam bertutur kata, sikap terhadap tongkonan atau rumah adat, serta tata cara menghormati leluhur. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.